Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, saya akan memulai untuk membahasnya. Sebelumnya, perusahaan dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang, sedangkan perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Karakteristik perusahaan dagang dan jenis transaksinya. Karakteristik perusahaan dagang. Pada akuntansi, perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagang serta akun persediaan awal dan persediaan akhir. Ciri-ciri perusahaan dagang antara lain, yang pertama kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi. Yang kedua, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangkan dengan persediaan akhir. Perusahaan dagang dalam menghitung laba atau rugi membandingkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Selisih dari perbandingan ini disebut laba kotor. Untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor diselisihkan lagi dengan beban administrasi dan umum serta beban penjualan. 3 kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian barang dagang, penyimpanan barang dagang, dan penjualan barang dagang. Tujuan terpenting dari semua kegiatan perusahaan dagang sama dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Transaksi pada perusahaan dagang. Transaksi pada perusahaan dagang pada umumnya sama dengan transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Yang pertama, syarat pembayaran. Perusahaan dagang sering melakukan pembelian dan penjualan dalam jumlah yang besar. Volume transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang juga sangat banyak. Oleh karena itu, sangat tidak praktis bila perusahaan dagang melakukan transaksi jual beli secara tunai. Keadaan ini memengaruhi syarat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Perusahaan dagang biasanya menerapkan syarat pembayaran agar debitur bisa menyelesaikan utang lebih cepat karena di dalam syarat pembayaran terdapat diskon tertentu jika debitur membayar utang dalam jangka waktu yang ditetapkan. Contoh syarat pembayaran. Yang pertama, jika pembeli melunasi utangnya paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, akan mendapat potongan sebesar 2%, sedangkan jangka waktu kredit 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang kedua, pembeli harus melunasi utangnya paling lambat pada akhir bulan tertentu tanpa memperoleh potongan. Yang ketiga, pembeli harus melunasi utangnya paling lambat 15 hari setelah akhir bulan tertentu saat transaksi terjadi. 2. Syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang berkaitan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai tempat dan tanggung jawab atas barang yang dijual. Hal ini juga berkaitan dengan beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Contoh syarat penyerahan barang. Yang pertama, franko gudang penjual atau FOB shipping point, yaitu transaksi dilaksanakan di gudang penjual. Segala ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli atau beban angkut pembelian ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, franko gudang pembeli atau FOB destination point, yaitu transaksi yang dilakukan di gudang pembeli. Artinya, segala ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Dengan demikian, penjual akan menanggung beban angkut penjualan. Yang ketiga, CIF atau Cost Insurance and Freight, yaitu penjual menanggung seluruh ongkos angkut dan biaya pengiriman barang serta asuransi kerugian atas barang tersebut. 3. Potongan tunai atau rabat. Rabat adalah potongan yang diberikan dari penjual kepada pembeli akibat adanya transaksi secara tunai sehingga disebut potongan tunai. Setiap terjadi transaksi harus selalu dilakukan pencatatan dan didukung oleh bukti transaksi. Berikut merupakan bukti-bukti transaksi yang sering digunakan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, faktur.
Faktur adalah bukti transaksi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Bagi penjual, faktur dibuat atau dikeluarkan untuk pembeli atau faktur penjualan. Jika faktur diterima oleh pembeli dari penjual disebut faktur pembelian. 2. Kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh penerima uang. Kwitansi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bukti untuk pembayar dan subkwitansi. 3. Bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan perintah pengeluaran kas kepada pemegang kas untuk mengeluarkan uang sejumlah yang tertera dalam bukti pengeluaran kas tersebut. 4. Bukti penerimaan kas. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, pemegang kas wajib membuatkan bukti. Bukti ini disebut dengan bukti penerimaan kas. 5. Nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh suatu perusahaan karena perusahaan menerima kembali barang-barang yang telah dijual. Biasa disebut retur penjualan. Yang keenam, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena perusahaan mengirimkan kembali barang-barang yang telah dibeli dari penjual. Biasa disebut retur pembelian. Yang ketujuh, bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Misalnya, bukti tentang pemakaian perlengkapan. Akun-akun perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian barang dagang dan penjualan barang dagang. Dari kegiatan utama tersebut, muncul beberapa transaksi yang dikelompokkan secara khusus meliputi pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, serta beban angkut penjualan. Sebagaimana kamu ketahui, banyak akun yang ada di perusahaan jasa juga terdapat di perusahaan dagang. Namun demikian, terdapat beberapa akun dalam perusahaan dagang yang tidak terdapat dalam perusahaan jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian. Retur pembelian digunakan mencatat semua retur pembelian barang. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun potongan pembelian digunakan untuk mencatat semua potongan pembelian barang dagangan yang diperoleh dari pembayaran utang pada periode potongan. 4. Biaya angkut pembelian. Akun biaya angkut pembelian digunakan untuk mencatat semua pembayaran biaya angkutan barang yang dibeli. Yang kelima, penjualan. Akun penjualan digunakan untuk mencatat seluruh penjualan barang dagang. Yang keenam, retur penjualan. Akun retur penjualan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. Yang kedelapan, potongan penjualan. Akun potongan penjualan digunakan untuk mencatat seluruh potongan yang diberikan karena pelunasan piutang dalam jangka waktu potongan. 9. Beban angkut penjualan. Akun beban angkut penjualan digunakan untuk mencatat seluruh beban angkut atas barang dagangan yang dijual. Yang ke-10, persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat mutasi barang. Tahap pencatatan transaksi perusahaan dagang. Pencatatan transaksi ke jurnal umum. A. Transaksi pembelian. Transaksi pembelian terjadi pada saat perusahaan membeli barang dagang dari pihak lain. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian kredit. Yang ketiga, pengembalian barang. Yang keempat, biaya angkut pembelian. Yang kelima, potongan pembelian. B. Transaksi penjualan. Transaksi penjualan terjadi ketika perusahaan dagang menjual barang dagang. Pencatatan transaksi penjualan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tunai. Yang kedua, penjualan kredit. Yang ketiga, menerima kembali barang yang dijual. Barang dagang yang diterima kembali disebabkan oleh: yang pertama, karena rusak, barang yang diterima kembali disebut retur penjualan. Yang kedua, karena beda mutu dan barang tidak diterima kembali, maka penjualan
memberikan potongan harga atau pengurangan harga. Yang keempat, potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan jika penerima piutang yang lebih cepat atau dalam jangka waktu potongan. Yang kelima, beban angkut penjualan. Jika penjualan dilakukan dengan syarat FOB Destination Point, maka timbul beban angkut penjualan. Jurnal umum dan jurnal khusus. Dalam perusahaan jasa kita mengenal satu jurnal yaitu jurnal umum. Namun dalam perusahaan dagang kita akan menggunakan satu jurnal umum dan 4 jenis jurnal khusus. Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Misalnya, retur penjualan dan retur pembelian, pengambilan pribadi, penjualan selain barang dagang secara kredit, dan transaksi internal lainnya. Jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat transaksi yang memiliki sifat yang sama dan khusus. Manfaat jurnal khusus antara lain, yang pertama memungkinkan terjadinya pembagian pekerjaan, yang kedua mempermudah posting ke buku besar, yang ketiga terjadinya pengendalian internal yang lebih baik. Posting dari jurnal khusus dilakukan dengan 2 cara. Akun yang berasal dari jurnal umum dan kolom serba-serbi diposting berdasarkan tanggal transaksi. Akun-akun yang memiliki kolom khusus diposting berdasarkan tanggal akhir bulan. Tahap pengiktisaran meliputi neraca saldo dan penyusunan kertas kerja. Kertas kerja perusahaan dagang berbeda dengan kertas kerja perusahaan jasa. Perbedaan tersebut terutama dalam menyusun ayat jurnal penyesuaian. Tahap pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang dapat menggunakan 2 metode yaitu metode ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah barang yang terjual dihitung dengan harga perolehannya. Komponen harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang atau awal dan akhir, pembelian beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Laporan rugi laba perusahaan dagang. Laporan rugi laba perusahaan dagang menyajikan informasi mengenai penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain yang dihitung dan disusun untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Bentuk laporan keuangan perusahaan dagang bisa berbentuk single step atau multi-step. Laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas dalam perusahaan dagang memiliki komponen yang sama seperti pada perusahaan jasa. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.